Oke, bersua kembali bersama saya Tio Prakoso di Ulas Buku. Nah, seperti biasa, diniatkan setiap minggu kita akan mengulas buku-buku asik. Nah, kali ini buku yang akan kita ulas tentu saja buku yang pernah kita baca, dan itu kenapa dan kami rasa buku ini oke untuk dibahas karena kontekstual dan lain sebagainya. Nah, ulas buku hari ini saya tidak sendirian. Tentu saja. Gak banget. Sebenarnya ulas buku apa ngobrolin buku sih? Harusnya ulas buku, kemarin salah. Gue taunya itu ngobrolin buku nama acaranya. Ternyata berubah. Biar lebih Ya, ulas buku dan ngobrolin buku gitu. Oh, ya udah. Bersama saya Tio Prakoso. Ya konsisten dong. Apa sih? Oke, kali ini saya tidak sendirian seperti biasa, tentu saja saya ditemani oleh dua manusia di samping kiri saya. Yang tengah ada perempuan, yang paling kiri. pojok kiri mentok ada yang mungkin pengikut C Prakoso sudah tidak asing lagi dengan Tio. Yang pernah baca IG live-nya Tio kemarin. Terus sekarang tadi gue nggak boleh. Akhirnya mau gue baca lagi. Ya, ada Ratia di tengah. Halo. Dan ada, ya itu dia. Kamu tugasnya tepuk-tepuk loh, biar ada audiens ya. Iya, kamu jangan gabung di situ. Oke, Kenalin. ada Lukman Hakim yang jomblo sudah sekian lama. Nah, hari ini kita akan membahas buku Erich Fromm, judulnya The Art of Loving, judul aslinya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Seni Mencintai. Aku kasih pengantar dulu sebelum nanti kita ngobrol asik saja, ngobrol santai aja perihal buku ini dan hal-hal yang kiranya perlu dibicarakan terkait buku The Art of Loving. Aku ngasih disclaimer dulu di awal siapa Erich Fromm dan bagaimana buku ini hadir dan konteksnya apa sih, karena kalau saya tidak salah buku ini terbit tahun 50-an pertama kali, tahun 56 dalam berbahasa Inggris, tentu dalam bahasa Jerman lebih awal lagi. Jadi pasti ada ada sisi historis bagaimana sebuah karya itu muncul, kira-kira begitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, aku mau cerita dulu tentang Erich Fromm. Ini tokoh yang semasa kuliah zaman dulu sayup-sayup namanya, tidak seperti kamu kemarin yang minggu lalu kita bahas. Kan gue bilang apa? Erich Fromm cukup sayup-sayup namanya, tahu tapi nggak ada yang baca gitu, sedikit yang baca selain buku ini. Gue juga waktu kuliah nggak baca. Gue mah kuliah kan bacanya suruh dulu doang. Gue suruh baca ini, aku baca itu. Oke, Erich Fromm ini psikoanalis, tapi secara beliau lahir di Jerman, di Frankfurt, tapi dia melanjuti tradisi mazhab Frankfurt kalau di ilmu sosial. Nah, mazhab Frankfurt ini kan Tahu nggak masuk Frankfurt? Sosis Frankfurt doang lu taunya ya? Diem aja lu. Saya penanggap nanti di bagian akhir saya penutup. Ada inilah, mazhab Frankfurt ini sekelompok cendekiawan Jerman yang berpusat di Frankfurt dan coba untuk mereferasi pemikiran Marxis di tahun 40-an, 30-an sampai 50-an. Nama-nama seperti Adorno, lalu Ya, di situasi perang dunia kedua ya, dia setelah. Jadi mereka masih konteksnya masih sesuai dengan yang kemarin kita diskusikan. Salah satu bagian dari diskusi kemarin bahwa ada kekecewaan terhadap situasi perang dunia kedua saat itu, tapi di sisi lain masih percaya terhadap Marxisme sebagai jalan keluar, tapi juga ada catatan kaki terhadap situasi di Soviet, di Tiongkok, di mana otoritarianisme terjadi. Nah, mazhab Frankfurt itu kira-kira hadir kayak gitu. Nah, gimana sih Fromm mengulas percintaan dan aku pikir konsep cintanya Fromm lalu juga hubungan antar manusianya itu perlu dipikirkan lagi hari ini dan perlu dibaca lagi. Nah, hari ini tugas untuk mengulas buku adalah Lukman Hakim. Saya hanya sebagai partner, Ratia nanti menanggapi sebagai seorang. Kayak gini, perlu ada perempuan di tengah ini karena ini mencintai dalam kacamata Fromm, aku pikir juga tidak seperti
seperti misalkan Sigmund Freud memandang cinta hanya dari kacamata seorang laki-laki, Maskulin. sangat maskulin. Makanya aku nggak tahu Ratia sudah baca apa belum, tapi nanti Meremehkan Anda. Ratia perlu Anda menanggapi Saya persiapan total loh Pak, saya Anda meremeh. saya perlu mengkaji menanggapi loh. apa buah pikirnya Fromm tentang apa itu cinta Padahal dia tuh nggak mau mencintai. mengulas buku, kalau dia Ah. membaca bukunya. Saya paham. Tepat sekali. Dia itu Monggo. ngekill saya dulu. Padahal dia sebenarnya iya kita tahu. Iya, saya Monggo. tidak paham. Gimana Fromm mendefinisikan cinta Anjay. dan cinta yang kayak gimana sih? Gua yang pengen ini dibahas? ayo. Sebenarnya ketika gue baca ini, gue baca ini udah 3 kali. Ketiga kalinya sama yang untuk mempersiapkan ini ya. Dan menurut gue justru kalau bahas Fromm itu yang menarik bukan bahas cintanya juga menarik. Tapi gue malah merasa yang dia ulas itu adalah eksistensi manusia yang disebut sebagai manusia modern. Jadi dia melihat problemnya itu sampai di akhir yang menulis buku ini itu karena ada problem manusia modern kalau menurut Eric Fromm. Eric Fromm itu kan juga sebagai psikoanalisis, dia menulis banyak buku selain buku ini. Dia juga nulis ada buku judulnya Sane Society. Itu yang aslinya pengennya gue bahas sih sama Ya. lu, tapi lu gua katanya Tidak kontekstual. terlalu berat. Ada juga buku lari dari kebebasan itu. Ya, oke juga. lari dari kebebasan, terus Sebenarnya lebih oke kalau kemarin kita ngebahas krisis kebebasan, hari ini sekarang lari kebebasan. Tapi itu nanti lain kesempatan teman-teman. Ya tapi maksudnya ada problem terbesar dari masyarakat modern lah. Ya terutama di masyarakat barat menurut Fromm. Yang salah satu cara menyelesaikannya menurut Fromm lewat cinta. Nah, lalu masalahnya itu yang terbesar kalau gini ya. Tadi kalau misalnya Tio nyebut soal ada konteks Perang Dunia Kedua, ada konteks kekecewaan terhadap marxisme sebagai proyek politik, lalu menjadinya otoritarianisme. Tapi kan semangat manusia modern itu bahwa manusia ini adalah satu-satunya yang di dunia ini menciptakan dunia, menaklukkan dunia. Tapi Fromm dan orang-orang lain kan meragukan. Karena kenyataannya kok malah menjadikan kehancuran. Nah, itulah yang mau dijawab. Kenapa akhirnya manusia modern malah justru menghancurkan manusia lain dan menghancurkan dirinya dari dalam. Itu salah satu proyek ini ya. Dan aku pikir nggak cuma proyeknya Fromm, perihal bicara manusia modern, tapi juga beberapa cendekiawan juga kok itu hanya objek kajiannya. Iya, beda-beda. Objek kajiannya dari bicara tentang psikoanalisa dan lebih khusus lagi bagaimana hubungan cinta mencintai antara satu manusia modern dengan manusia modern lainnya. Kira-kira Fromm kayak gitu. Ini mohon maaf biar kita nggak ngobrol berdua dan Nggak apa-apa, saya kan murid di sini. topiknya kita ini aja. Oke. Kak Ratia, gimana dulu kok bisa tiba-tiba baca Eric Gue lagi serang sama lagi sidang Nggak loh. apa-apa. Ini biar santai aja Sidang nih Kak. lagi gue. Kayaknya serius banget gitu. Nggak, Gue lihat gue berharap ini- kayaknya ini kayak kuliah. Nggak, Kalau gue- yang ngisi dia nonton di tengah. Gimana, Rat? Kamu berkenalan dengan Fromm kapan? Enggak, gue berharap itu lebih chill aja sebetulnya, tapi kalian memakai bahasa-bahasa yang gue gak ngerti sebetulnya. Iya. Nah, Iya gitulah. Ya gue to the point aja. Gue baca Eric Fromm, terus itu karena rekomendasi dari kawan gitu. Coba baca. Lagi PDKT terus direkomendasiin gitu. Wah, gila kok lo tau sih. modus ya. Modus. Modusnya intelektual banget. Awas. Sebenarnya itu salah satu caranya untuk ini loh, cinta bukan cuma bisa ke manusia gitu, tapi bisa ke banyak hal dan bukan berarti hanya untuk satu objek gitu. Jadi it means secara tidak langsung dia mengajarkan gue bahwa gue bisa ya sama yang lain juga gitu nggak sih? Oh, Gue udah komen ya. Sorry. Jadi serius tapi Oh iya, Tapi bener dong. Benar. Ya kan? Jadi secara nggak langsung setelah gue baca, oh oke, ternyata cinta itu nggak cuma dicintai untuk pada satu objek gitu. Jadi bisa ke banyak hal gitu. Kalau yang dari gue kan bahkan pemujaan hewan dan sebagainya yang di dalam Eric Fromm itu kan salah satu bentuk cinta juga. Jadi bagaimana kita mengekspresikan cinta kita gitu, bukan cuma cinta-cinta yang modern itu yang tadi lo bilang, yang cinta romantis yang cewek cowok kasih bunga gitu. Tapi kenapa sih kok Fromm berangkat dari cinta? Ya. Kalau ini kan, kalau sependek yang gue ingat, misalkan Fred berusaha untuk menjawab juga problematika manusia modern, tapi hasrat misalnya. Ya, seks. Hasrat dalam ujung paling konkretnya adalah libido, seks gitu ya. Nah, kenapa Fromm
memindahkan objeknya menjadi cinta. Oke, karena ini sebenarnya kan baik Freud, Fromm ataupun filsuf-filsuf yang bahas tentang manusia ya, eksistensi manusia itu kan argumen utamanya itu adalah kondisi keterasingan. Ya. Jadi bahwa manusia itu adalah makhluk yang terasing. Dengan ngambilnya penggambaran paling agamisnya misalnya agama-agama Semit ya. Semit itu kan kisah Adam dan Hawa yang diusir dari surga. Jadi terasing dari eksistensi awalnya. Nah, jawabannya memang lain-lain. Freud jawabannya tadi hasrat dan juga seks. Marx jawabannya adalah bicara soal kerja. Nah, Fromm kenapa mengalihkannya ke cinta? Barangkali juga ini dia membahas tentang apa sih relasi yang paling utama yang dapat relasi interpersonal yang sebenarnya merupakan paling kuat di antara hubungan manusia. Nah, menurut Fromm, cinta ini ada di setiap argumen agama, misalnya di Kristen cinta kasih ya, di Islam juga ada cinta, dan di berbagai agama kayak Buddha segala macam kan basisnya itu adalah cinta. Tetapi tadi Ratia bilang cinta modern. Cinta modern itu kan sebenarnya baru terumuskan ketika Shakespeare menulis puisi-puisi yang mendayu-dayu gitu. Abad Victoria. Victoria kalau di Inggris ada. Periode Victoria. Nah, dia Fromm pengen mengkritisi cinta yang seperti itu. Terutama ini juga sebenarnya adalah produk dari modernitas, yaitu adalah produk dari secara sistem ekonominya ya kapitalisme. Lu jadi untuk merayu itu kan proses supaya lu menjajakan diri lu. Iya. Jadi kayak ada transaksi gitu loh. Iya. Jadi ketika contoh ya misalnya gue suka sama orang misalnya, it means gue harus mencocokkan dengan ini orang kira-kira bakal akan beli atau tertarik dengan perempuan yang seperti apa gitu. Jadi otomatis kalau zaman sekarang kayak bagaimana cara lo menjadi entrepreneur untuk diri lo sendiri gitu, menjual diri lo sendiri, entah itu kalau perempuan ya basically ya dandan apa segala macam gitu kan. Jadi gimana supaya laki-laki itu tertarik. Jadi di situ jadi ada hubungan dagang jual beli yang tadi balik lagi ke situ. Jadi deskripsinya Fromm asik, etalase. Jadi seolah-olah jadi milih gitu. Jadi akhirnya gimana cara kita menjual diri kita, jadi balik ke situ sih. Dan itu sebenarnya menurut Fromm tidak menjawab keterasingan, justru malah membuat kita terasing. Berarti cinta, definisi cinta Fromm itu erat kaitannya bagaimana persoalan tukar beli ya? Iya. Kritiknya terhadap cinta di situasi hari ini, karena cinta jadi persoalan sama kayak kapitalisme, soalnya transaksi. Nah dari situ akhirnya terfokus dengan bagaimana cara kita dicintai, bukan cara kita mencintai. Di situ sih yang gue tangkap dari Eric Fromm. Jadi fokusnya kita sekarang adalah gimana caranya supaya gue bisa dicintain sama orang, gimana caranya supaya gue lovable lah gitu kalau bahasa anak sekarang ya. Nah itu otomatis kita harus memperbaiki diri dalam arti mungkin ada yang dari segi positif atau negatif gitu. Oh supaya gue lovable, Instagram gue banyak followers ya, gue mau bertindak yang aneh-aneh gitu. Itu salah satu bentuk untuk minta dicintain atau lovable atau banyak followers. Dan itu masalah akut manusia modern. Ya dan itu ya menurut Fromm ya, menurut Fromm gitu. Even dia pun sudah bisa melihat hal itu dari pada tahun yang tadi lo bilang itu gitu. Maksudnya dia bisa melihat itu dari situ dan itu sudah berakar beranak pinak sampai ke sekarang dengan situasi digital itu. Nah kebayang kan sekarang jadi kompleksitasnya itu lebih besar gitu, lebih kompleks gitu. Jadi gue ingat Fromm yang lain, bukan yang ini, tapi yang to have or to be. Iya. Jadi manusia modern kalau kata dia itu berfokus pada memiliki sesuatu, to have. Padahal esensi manusia itu to be, untuk menjadi. Nah, apa-apa jadi ukurannya bisa nggak gue memiliki itu. Dan memang ya kembali ke tadi awal ya, soal bagaimana Fromm menjawab dilema-dilema atau problematis manusia modern, bagaimana dia harus dituntut gitu ya, dituntut untuk layak dicintai. Lalu juga atau dituntut layak menjadi sesuatu hal yang dianggap oke, dia pantas gitu dengan to have tadi itu. Nah maksud gua berarti ada hal yang ideal kan ya, yang dibayangkan oleh Fromm tentu saja, karena dia tadi mengkritik tadi semua itu poin-poin tadi itu, definisi cinta yang tadi sudah kita bahas, dia mengkritik tadi definisi cinta yang dibahas itu. Nah idealisasi Fromm itu
gimana tentang cinta, tentang manusia modern, tentang hal-hal yang berkelindan di atas hal itu. Gue boleh jawab gak? Gak usah katakan. Gue gak bisa ngimbangin gitu, maaf ya mereka suhu gitu, jadi Anjay. gue terlihat sangat cemen di sini mohon maaf. Suhu. Anjay. Jadi saya mau jawab Pak, jadi Aku pandang ke bintang dan jauh. apa? Jadi kalau menurut gue yang menurut ya ini kita harus jelasin dulu nggak sih kenapa ada suara grinder gitu? Oh iya, Gitu. Ya, karena itu bagian dari manusia modern kan. kita numpang. Buat syuting numpang. Dia nggak mau sih nyediain rumahnya, boleh katanya. Iklan. Nah terus habis itu menurut gue Eric Fromm itu mengidealkannya adalah ya itu balik lagi dia bukannya punya sosok ideal tapi tolak ukur dia justru bener-bener ya kita mencintai gitu, dia fokusnya dia mencintai entah itu halnya dalam bentuk fisik atau mentality atau dalam hal apapun itu, jadinya kita mencintai even buat dia pemujaan yang tadi gue bilang pemujaan hewan dan lain sebagainya itu bentuk untuk berbagi cinta gitu ke orang-orang kayak gitu. Jadi untuk sosok kalau lo memfisikkan sesuatu ideal dari Eric Fromm itu gue rasa dia nggak tahu sih, gue entah gue yang tidak menangkap atau memang menurut gue dia tidak menjelaskan soal itu, dia cuma fokus kepada mencintainya itu. Jadi bukan dicintai makanya judulnya seni. Kalau gue lihatnya ada yang disebut sebagai cinta produktif. Ya, kalau kata Fromm, karena gini, baik lagi ya kalau bahas filsafat itu kan kita perlu menarik ke akar Istilah. Iya, akar paling mendalam dari yang mempengaruhi gagasan seorang filsuf. Nah, Fromm ini kan sangat terpengaruh oleh Marx bahwa esensi manusia adalah kerja produktif, kerja untuk mencipta sesuatu, menjadikan sesuatu. Nah, cinta itu menurut Fromm juga harus dilandasi pada proses tadi penciptaan. Karena sebenarnya sebagai individu, manusia itu nggak pernah merasa terasing ketika dia mencipta sesuatu ya. Tapi itu bicara individu, kita kalau kerja dan itu pekerjaan yang kita suka, ya misal Igo suka bikin film, dia kalau bikin film itu dia akan merasa hidup. Karena dia itu ada proses aktualisasi dirinya. Eksistensi seseorang dilihat dari sebuah Tapi itu, kerjanya. iya, tapi itu kan personal, bukan intrapersonal, bukan antar manusia. Nah kalau antar manusia itu perlu cinta yang menjembatani dua subjek yang sama-sama punya produktivitas, punya eksistensi. Nilai jual beli Bukan nilai sama jual beli, nilai tukar. bukan nilai jual beli hubungannya. Tapi dua orang Ini yang ideal ya. punya eksistensi Oh, iya. sebagai subjek yang sama, yang setara, dan mereka bisa saling mengisi. Jadi istilahnya itu cinta itu adalah proses menyatukan dua orang, tapi mereka tetap dua, nggak jadi satu. Oke, Ayo. paham ya betul. Menyatukan Iya, dua iya. orang, tetapi Dan- mereka tetap jadi dua, Iya, iya, nggak betul. jadi satu. Masing-masing ya. Gue even berimajinasi ya, gue dan aktualisasinya. dan itu rusak dalam iklim sistem Rusak. yang kapitalistik. Yes, rusak. Tapi gue Sejak maksudnya itu dugaan Fromm ya, maksudnya Dugaannya. asumsi Fromm bahwa hubungan yang ideal tadi harusnya cinta adalah mengaku sendiri, tapi ketika join tapi mengaku Tetap nggak lebur mengaku, kan, iya, betul. idealnya gitu, Tidak lebur. tapi rusak dalam sistem yang kapitalistik kan, ya kan kayak gitu kan. Sebutnya sebagai cinta simbiotik. Jadi kalau itu cinta produktif, yang dikritik itu cinta simbiotik, yang saling bergantung. Ya karena kan jual beli, berarti kan bergantung dong. Yes. Penjual bergantung Ya, terhadap ya, pembeli, ya. yang beli juga tergantung yang jual. Nah, proses jual beli ini nanti kalau dalam cinta itu istilahnya sadistik dan masokis. ya. Ya. Itu istilah kunci ya. Iya. Istilah kunci dari buku itu coba Jadi justru bisa penaklukan. bisa didefinisiin nggak dua istilah kunci itu? Anjay. Definisiin biar penonton Ya orang yang sadistik itu yang menguasai, berusaha menguasai lawannya. Yang masokis itu yang senang kalau dikuasai. dan dua hal itu harus ada kan dalam sebuah hubungan. Bukan, itu justru yang Itu justru yang- dikritik. Oke. Karena ada kayak padahal harusnya nggak usah merasa lu harus menguasai atau lu Iya, nyaman jadi dikuasai orang. Ya, Like- lu adalah lu dan dia adalah dia, tapi lu bersatu sebagai lu dan sebagai dia. Ya. Dan yang tadi Betul, betul. masuk apa? Masokis, sadis. Itu adalah dampak dari masalah kapitalistik menurut Fromm. Menurut Fromm. Oke. Dalam cinta ya, dalam memaknai cinta ya. Iya. Kalau lu tanya kenapa manusia jadi masokis, ya belum tentu karena kapitalisme juga. Ada banyak Ada faktornya. banyak. Tapi dalam relasi cinta, Mm-mm. masokis dan sadistik itu adalah hasil dari kapitalisme.
Karena orang masokis dan sadistik bisa juga karena hubungan keluarga faktornya. Dulu awal gua baca From, awal banget itu gua juga The Art of Loving itu belakangan gua baca. Gua baca yang konsep manusia menurut Marx. Ah, itu sudah dimakan juga dan hilang dan sekarang belum nemu lagi bukunya. Gue berdosa kalau dia cerita hilang buku. Gue ngilangin buku dia yang Hasta Mitra. Kan lu menghilangkan satu kotak lebih banyak. Bukan hilang, Hah? itu gue kasih. Tapi masih ada nggak? Ya, Ya udah. Itu apa? ya nggak tahu. Gak, oh ya, maksud gua sebelum masuk ke Konsep manusia sebelum maksud. gua membaca From yang ini yang waktu itu juga punya teman bukunya juga, gua lebih dulu membaca konsep manusia nya Marx menurut Fromm. Nah, maksud gua jadi ketika gua baca ini, gua malah fokusnya bukan soal hubungan cintanya sebetulnya, bagaimana manusia mengada itu dan problem-problemnya dan lain sebagainya. Nah, itu diulas cukup clear di buku itu. Nah, dan kalau saya tidak salah gitu, urutannya memang itu dulu. Kalau nggak salah ini project yang ini project populer. terakhir, project Bukan terakhir sih, tapi ini yang paling populer. ya. Jadi yang lain kan berat-berat. Nah, supaya populer dia bikin ini. Dan setauku Maksudnya? ini buku paling tipis Fromm. Iya. Buku paling tipis dari Fromm ketimbang Lari dari Kebebasan itu 300-an halaman. Sense Society, Sense Society. To Be or Not to Be, Western Man and Problem Ya. apa lah gitu. Dan memang ini gua sih membayangkan kalau Fromm itu hadir di hari ini, mungkin dia mirip-mirip Harari dengan Sapiensnya. Jadi lakunya itu kan pembahasan yang sudah banyak orang bahas sebetulnya, tapi dia ngasih aroma lain, ngasih sense lain, bagaimana problem yang sudah dia garap dari awal tahun 30-an sampai tahun 50-an dan lebih booming lagi yang ngebahas ini. Kayaknya ini dong yang paling booming deh. Makanya Fromm itu di Indonesia di karya ini ya, beberapa penerbit di Indonesia itu malah banyak kan kutipan-kutipannya. Iya. Buku-buku kutipan Fromm itu Ada di buku-buku banyak lain banget. gitu ya. Iya, jadi dia ada tuh buku gue pernah punya itu satu buku itu. Tapi Isinya tapi hilang. Jangan ditambah. Isinya itu kutipan-kutipan Fromm dari beberapa bukunya dia. Itu bukan Goodreads ya. Karena memang quotable banget gitu loh. Beberapa Watchable. karena beberapa poin yang menjadi biji bidikannya Fromm itu relate banget sampai abad ini maksud gue karena ya. Tapi memang filsuf di zamannya Fromm semua itu berusaha meredefinisi siapa itu manusia, eksistensi manusia itu. Gue pikir semua filsuf problemnya itu eksis Iya, maksud gua keberadaan manusia. maksudnya di zamannya Fromm terutama direlatin dengan situasi kapitalisme. Dan itu lebih banyak menurut gua sih ya memang semua proyek awal metafisika itu kan ngomongin manusia. Selain alam ya, kalau ngomong filsuf alam kan zamannya Yunani gitu. Tapi setelah modern itu manusia. Nah, tetapi di eranya Fromm ini kan lebih dalam karena tadi konteks yang lu bahas. Soal situasi perang dunia, soal janji-janji pencerahan. Kayaknya gini man, kalau di sastra ya, gue kaitkan dengan sastra. Era ketika buku ini ditulis dan generasi Fromm itu muncul, itu ada namanya generasi beat, sastra-sastra yang kecewa gitu, generasi yang ini kan mereka juga semua dia tidak merasakan perang, tapi dia muak dengan perang, kayak gitu. Maka muncullah kayak Salingan, muncullah kayak Amu juga, muncullah juga Posmo itu. Ya, Posmo itu buah-buah yang sudah random, tapi masih ada yang awal-awal itu. Nah makanya menariknya maksud gue rasa optimistik, gue sih merasa Fromm masih optimistik ya, beda banget dengan misalkan kamu yang kemarin ya, meskipun dia beda banget sama Lakow. Misalnya kalau kita samain dengan psikoanalisis ya, teman-teman yang belajar filsafat mungkin kalau psikoanalisis selain Freud pasti nanti akan bertemu Fromm atau Lakow. Ya, kelanjutannya ya. Iya, dua-duanya sama-sama membahas keterasingan. Tapi beda kan, kalau Fromm kan masih melihat keterasingan manusia ini masih bisa dijawab. Kalau Lakow kan kayaknya itu udah inherent. Gue ya wes, kalau gue emang terasing gitu. Sudah Sudah ya Lakow. Sudah.
Bahkan ngebahas cinta juga Lakong juga Suram. suram juga, muram nuansanya. Tapi gini, kembali ke idealistik tadi ya, maksudnya cinta yang ideal yang dibayangkan oleh From tadi itu, yang tidak teracuni oleh dua kata kunci tadi itu. Gue ingat ini man, dulu tuh beberapa tahun yang lalu di kampus tuh ada seminar yang gabung dengan jurnal perempuan. Salah satu pembicara kuncinya adalah Robertus Robert waktu itu. Dia bicara tentang bagi Robert semua definisi cinta kebanyakan yang didefinisikan oleh para filsuf itu semua platonik, dalam artian sangat romantis banget gitu loh. Karena kesimpulan cuma satu, cinta yang murni bagi para filsuf cuma satu, cinta sama anak dan ibunya. Iya. Cinta anak dan ibunya itu tidak di luar definisi, di luar hubungan itu semua take and give ya. Kayak gitu. Hanya hubungan anak dan juga ibu yang menyusui misalkan contohnya itu. Nah, itu yang idealnya. Nah, banyakkan filsuf ketika bicara cinta, bagaimana sih upaya untuk sampai ke titik itu? Bagaimana kita sampai ke titik yang ideal? Padahal ketergantungan seorang anak terhadap ibu itu dapat membuat dia punya problem dalam percintaan. Gimana? Tidak bisa lepas dari dia membayangkan selalu sosok ibu. Ya. Terus dia ya itu kan Dan menurut gue itu masih tetap masuk ke dalam kategori sadistik masokis sih. Iya. Ya. Kalau menurut gue, jadi kalau Eric kalau nggak salah ya, yang gue pahami itu kalau menurut Robertus Robert itu ibu dan anak, kalau dia bener-bener kita dentungan, ya nggak sih? Kalau nggak salah sih gue pernah nonton itu. Tapi yang jelas tulisan di buku ini sih bikin gue merubah cara berpikir sih. Jadi even gue berimajinasi seliar itu yang gue pikirin kayaknya gue sependapat sama dia deh gitu. Kalau misalnya dalam hubungan yang sadistik ya masokis itu, gue pikir gue kayaknya nanti suatu hari akan menikah tapi di dalam ruang masing-masing. Jadi kayak pernah gue baca buku apa gue lupa itu, jadi dia tinggal menikah suami istri tapi berbeda kamar, mereka tinggal serumah. Dan gue pikir sedikit ya itu ya, karena ini gampang ditelaah, terlalu jelas. Jadi gue bener-bener orang-orang kayak gue yang awam gitu dengan bahasa-bahasa yang sulit kayak filsafat dan lain sebagainya, gue saking dalamnya sejelas itu gue paham, gue sampai berimajinasi seliar itu gitu. Jadi bener-bener kayaknya itu oke juga ya gitu, tetap menyimpan keakuan tadi yang lo bilang. Buku ini tuh bayangan gue kayak Sapiens-nya Harari. Ya, di zamannya. Di zamannya dia berusaha untuk pokok bahasanya dia itu coba dia cari objek yang populer gitu. Nah, cintalah ketemu di situ sebagai sebuah objek penelitian. Sebenarnya selain itu populer, ya cinta menurut dia menurut dia dan juga kita harus mengakui, cinta itu memang ada di setiap dasar dari itu hubungan manusia yang diidealkan gitu loh. Baik itu agama, baik itu dan lain sebagainya. Itu maksud gua. Dan kemudian yang tidak dikerjakan oleh Fromm melalui buku ini adalah dia kasih contoh budaya masa, entah film, entah sastra, entah apa yang bayangan gua kalau gua menjadi akademisi itu ya, dan melanjutkan proyeknya Fromm berangkat dari pendapatnya Fromm tentang cinta, maka gua akan gunakan film, sastra, lagu yang juga bicara itu. Sebetulnya itu bisa sangat menggambarkan bagaimana budaya ini konsepsi cinta yang tadi dikritik sama Fromm tadi. Gimana sebagai pencinta drama Korea? Maksud gue gitu. Kok lo tahu sih? Oh iya dong. Karena gini bro, ini ada film di sini. Hampir semua konflik, baik itu kayak sastra maupun solusinya cinta. Selalu ada polemik cinta di situ. Dan untuk mencapai titik konflik cerita yang oke, maka unsur variabel cinta harus masuk di situ. Itu, gue pikir itu nggak cuma berlaku di luar, di Indonesia pun ada juga beberapa film, beberapa karya sastra selalu begitu. Ada lah ya, pokoknya sedikit demi sedikit cinta romantis kayak gitu kan, bukan cinta yang dimaknai Fromm sebagai problem jawaban atas eksistensi manusia modern. Kayak itu akhirnya orang-orang kayak gue suka drama Korea. Iya. Berharap cinta romantis yang in real life-nya nggak kayak gitu. Kalau bicara Fromm dan dikaitkan drakor,
connect nggak sih menurut gue? Orang hari ini suka drakor. Kalau diasumsikan bahwa itu karena lu tidak menemukan sesuatu hal yang layak dicintai pada lingkungan Jadi gini, masyarakat lu. Ingat kan Betul nggak? kalau From nyebut tentang bagaimana orgiastik, seks, alkohol, narkoba. Wah, ada setan di belakang. Bapak pengen frame banget, Pak. Iya, siap. Jadi jadi lupa kan. Orgiastik. Apa namanya? Minuman keras, alkohol. Itu kan membuat kita seolah-olah melarikan diri dari problematisasi kan. Iya. Membuat kita mencandu itu, padahal itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Sama kayak drama Korea, film, musik-musik sendu dan lain sebagainya. Jadi mencari penyelesaian dari pencarian cinta itu gitu, cinta romantis itu gitu. Membuat dia seolah-olah menemukan, seolah-olah menemukan. Seakan-akan. Dan menurut gua kalau semua yang suka drama Korea baca buku ini pasti akan berimajinasi sama kayak gue. Bisa jadi kayak anjing gue kayak gini ya. Iya kan? Kok dia tahu sih? Iya bener ya gitu, sampai kepada yang gue amazed banget sama buku ini bisa mengantarkan gue ke akhirnya gue kayaknya mau kayak gini deh gitu, akhirnya mau memisahkan antara sadistik masokis itu deh suatu hari gitu. Sedangkan orang-orang yang kayak gitu kan pasti minoritas gitu, di samping dengan back to gender lagi, ya gue perempuan gitu, gue nggak bisa banyak milih gitu ibaratnya gitu loh. Balik ke budaya ya, maaf. Tapi itu realnya kayak gitu, bukan kata Tapi siapa. kalau kata From harus dilawan. Iya, masalahnya gue melawan sesuatu yang memang sudah terjadi dari tahun 19. Nah itu berarti artinya secara produktif, secara eksistensi, lu belum menjadi subjek. Lu masih masokis terhadap budaya. Iya, tapi kalau kalau misalnya gue seandainya berkeinginan suatu hari ada laki-laki gitu datang, oke, kita tetap menjaga keakuan kita masing-masing ya, misalnya gitu. Lo pikir ada gitu laki-laki yang setuju dengan hal itu? Pasti sedikit, mayoritas apalagi di dunia Iya, artinya ini gitu loh. lu jadi masokis, lu akhirnya pasrah dengan yang dikuasai oleh. Ya nggak pasal itu kan pilihan gue nggak ngejudge lu ya. Tapi ini kan karena konteks. Kemarin itu gue nonton filmnya Jenar yang mereka bilang monyet. Mereka bilang aku monyet. Itu kan tentang perempuan penulis yang ingin karir penulisannya moncet, maka dia menjadi simpanannya penulis senior. Oh itu curhat ya? Itu. Gue nggak nyebut ya, tapi itu curhat bukan? Curhat siapa? Curhatnya penulis. Oh. Antar penulis itu Maksud gue gua nggak nyebut loh om. Maksud gua film itu cukup menggambarkan bagaimana negosiasi hubungan dan kemudian dikaitkan menjadi tidak sakral sebuah hubungan gitu dalam sebuah di masyarakat ya antar manusia A dan manusia B itu tidak sebegitu sakralnya seperti tradisi sebelumnya atau mungkin tradisi Katolik misalkan kayak gitu. Nah maksud gua kan itu menjadi agak anomali dengan pendapat ideal cinta yang ideal menurut si Kong kan. Dan apalagi ditambah lagi dengan ini buku tahun 50 bro. Hari ini kita hidup di abad ke-21 dengan Kompleksitas yang lebih kompleks, tapi kita tadi statementnya Katia masih relate gitu loh. Artinya kan ada satu poin yang sangat jejak gitu dari opinionnya si From tentang karena kapitalisme masih berdiri. Dan menurut gue bukan cuma relate gitu, itu jadi budaya akhirnya. Karena kapitalisme masih berdiri. Ya, Revolusi belum selesai. Udah rusuh nih, udah damai aja. nah, iklan dulu. Maksud gua sih absurd ya kalau absurd itu dengan gua nggak tahu apa karena kita yang kurang baca, kurang menjelajahi buku-buku terkait sehingga kita kok ini buku 50 masih relate ke hari ini gitu ya. Atau memang sebegitu magnum opusnya gitu. Menurut gua posisinya begini, kita sekarang ada di situasi di mana semakin masokis, semakin pesimis, semakin nihilis,
Dan justru yang disebut kita semakin masokis ya, bukan ya, kalau bukan tadi cuma curhatannya Ratia ya, tapi kenyataannya begitu. Belakangan fundamentalisme agama misalnya, kenapa makin menguat? Karena orang makin merasa bahwa dirinya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Udahlah, gue pasrah aja sama sesuatu yang lebih besar dari gue. Mengidealkan ada sesuatu yang lebih besar. Itu bisa dikaitkan ke politik sekarang juga. Jadi Ya. sebenarnya ya tadi balik lagi, buku ini sebenarnya bisa jadi basic untuk semua hal itu, yang soal cinta itu ya basic semuanya. Jadi dari pekerjaan, politik, even budaya, jadi budaya gitu. Jadi menurut gue, kenapa gue suka banget sama buku ini, makanya begitu lo bilang kemarin, gue gue langsung telepon dia loh, terus ajak gue. Karena gue suka banget buku ini gitu. Ya entah dari segi ke perempuanan gue ya, juga. Oke. Ngalor ngidul. Udah ngalor gitu. Tadi gue mau ngomong, enggak gini sih menurut gue. Dalam konteks kebudayaan barat, oke, buku ini sangat relate ya. Tapi dalam konteks Indonesia, yang institusi keluarga itu belum runtuh misalkan, masih runtuh karena kan ada hal-hal yang harus, kayak kemarin tuh beberapa waktu lalu thread di Twitter tentang izin untuk menikah, melamar seseorang tapi dia adalah pasangan yang agak seruntulan gitu. Di Twitter tuh ramai misalkan, banyak banget kayak kerennya itu pasangan itu. Tapi kan situasi di Nusantara itu dengan institusi keluarga yang harus A, B, C, D, perempuan harus A, Ya B. kayak lagunya Jamrut Ningrat. Iya, maksud gua Pacarin kamu, ya kan? gak jauh beda. Tapi maksud gua di barat dengan film-film Mungkin yang masih bisa ya. masih oke, ini Masih loh. bisa diterima. Gue pikir nggak begitu. Gue pribadi ya, secara pribadi gue pikir gini. Problemnya From adalah manusia modern. Memang manusia modern adalah produk barat soal individu ya, individuasi, subjektifikasi itu. Tapi problemnya sama, individu di masyarakat barat itu kan tercerabut dari penyatuan. Yang di masyarakat timur sebutlah Indonesia, sebenarnya itu bukan konformitas, penyatuan itu sangat kuat. Tapi dirombak ketika kita akhirnya harus ikut modernitas. Ya. Padahal sebenarnya di Indonesia justru, bukan cuma di Indonesia, mungkin juga di kebudayaan, sebutlah kebudayaan pramodern lah, yang disebut sebagai kebudayaan sebelum modernitas ya. Semua itu kan ada kesatuan yang kuat. Jadi lo tuh merasa menjadi bagian dari satu komunitas, bagian dari sesuatu yang lebih besar dari lo. Nah, masyarakat modern itu kan memiliki hal itu dengan kepercayaan terhadap subjek, bahwa reach your dream, seize your day, apalah ide-ide modernitas dari karya sastra abad 19, abad 18 dan juga awal abad ke-20 kan. Itu kan yang dikritik oleh orang-orang tahun 50-an. Itu modernitas apaan sih? Buat kita asing, tercerabut semuanya. Mana individu yang ditawarkan menjadi superhuman bahasanya gitu. Ubermach. Gak ada, malah terasing, menyedihkan. Suram. Dan kita on the way ke sana. Jadi kita udah ke sana. Iya, dan kalau ditentangkannya dengan masyarakat Indonesia, di Indonesia itu justru ada pertentangan, bukan cuma di Indonesia, bahkan menurut gua di seluruh masyarakat. Hanya fenomenanya berbeda. Selalu ada pertentangan antara subjek dengan komunitas, dengan masyarakat atau dengan yang lebih luas, kolektifnya. Nah, itu selalu ada pertentangan. Oke, semakin ngawur obrolannya, semakin enggak ini. Makin asik. Tapi di sesi 2 ini kita sudahi saja. Sebelum itu gue mau minta dua teman ngobrol Ulas Buku kali ini statementmu tentang Ya sekarang udah digabungan temen ngobrol ulas buku, jadi tetap ada ngobrol. statementmu tentang FOM, tentang buku ini, dan ini recommended enggak sih bagi teman-teman yang nonton ini, dan seandainya recommended, apa urgensinya mereka baca ini ketimbang nonton Korea? Ya nonton Korea. Gua nggak ada hak untuk menuntut lo. Gak ada hubungannya. Iya ada hubungannya. Atau Maksudnya main gini, Among Us misalnya? Among Us lah. Jangan terpanjang lagi, stop. Kenapa urgensi buku Gua ini? gua merasa ini urgent. Ya. Maksudnya dalam arti gini, baca buku itu kan ada tangan tak terlihat ya. Gua hanya menawarkan, jadi buku menarik.
buku menarik untuk kita justru bukan Ini point of view laki-laki dan berpengetahuan cukup ya. Oh iya. Iya, nanti sudut pandang perempuan. Bisa bias ya, bisa jadi bias. Bisa banget. Bias bisa banget. intelektual. Cuman gua mengutip From, Hah? jangan baca buku ini kalau Anda ingin mendapatkan panduan singkat tentang bagaimana mencintai benar. Karena Karena nggak ada. karena itu problem semua. Problem semua. Ini masalah semua. Ini buku isinya masalah semua. Jadi kalau teman-teman sedang ada masalah dan bingung masalahnya apa, Jangan. Baca ini. bacalah buku Biar ini. tahu masalah lu. Oh, ini masalahnya. Meskipun nggak nyelesain masalah. Enggak, mereka sesat. Oke, gimana nanti ya? Terserah. Kalau gue berarti lo kan laki-laki berpengetahuan gitu ya. Gue perempuan yang lo judge suka drama Korea gitu ya. Enggak, gua nggak ngejudge, gua cuma nanya. Lu nggak tahu tapi lu bilang gue suka drakor. Gua sih yang suka drakor. Tuh kan. Emang nggak suka? Dua orang itu Emang lu nuduh. nggak suka? Enggak. Oh iya, dia nggak suka. Dua orang ini. Dan gue nggak suka. Kan lu nonton juga Reply 1988. Semua dua orang ini nuduh tapi dia mereka sendiri tahu yang Oh. Karena terlalu mainstream, bro. Iya. Nah, gue boleh ngomong kan nih. Boleh. Sorry. Jadi kalau menurut gue sebagai sudut pandang perempuan sendiri, kalau misalnya kalian belum siap baca buku jangan. Gak sih, karena gue sendiri kayak yang tadi, gue cuma satu doang, ini bisa merubah cara berpikir kalian sih. Apalagi dengan ini edisi yang kesekian ya, maksudnya yang cetakan kesekian itu lebih jelas banget terjemahannya dan lebih mudah untuk dicerna gitu. Jadi lebih jelas banget kalian harus berbuat apa dengan konflik-konfliknya, dan itu relate sama kehidupan kalian. Jadi oh berarti ternyata iya juga ya penyelesaian soal kayak gini harus kayak gini gitu. Jadi akhirnya kalian akan ya itu nggak fokus ya. Ya jadi kita record itu numpang. Jadi kalau ada rasa tergangguan, kita numpang di Jung Coffee. Teman-teman di sekitar Rawamangun silahkan untuk mampir ke Jung Coffee. Iya. Apa? Cukup. Udah nggak fokus. Oke, terima kasih. Edisi kali ini disponsori oleh Jum Coffee, Nggak disponsori sih yo, cuma diberi ditumpangi oleh Jum Coffee dan disponsori oleh Order baru. Oh udah aja nggak Order. apa-apa. dan Rasanya anjing. dan Igo yang jomblo. Makasih buat Igo yang rela Kaos. ya untuk Oh, ya. gratisan bawa alat, ngedit. Ya, Igo baik banget ya. Oke, itu bisa dipotong nanti. Oke, dan kaos yang saya gunakan ini teman-teman produksi dari Sotoy. Oh, terakhir itu ini ya? Iya, Endorse ya? Endorse. Oke. Baik. Oke, Bang Anggi, mahasiswamu di sini berproduktif loh. Indonesia darurat humor. Ya. Tolak Omnibus Law. Oke, itu Lu aja. mau buka ini? Kalau mau rekomen buku-buku yang diobrolin, sudah ada sih beberapa buku, Mat. Misalkan bukunya Mbak Lela Kudori, Laut Cerita, itu asik juga, ada komennya. Ya nantilah ditunggu aja kalian nunggu kan Atau ya, nanti. topik-topik yang mau diobrolin di sini, dicuap-cuapin bareng kami. Monggo di komen aja. Oke, terima kasih atas Terima kasih. perhatiannya. Bye. Bye. Thank you Ratia, thank you Dio. Thank you. Lahir gue. Thank